Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asmi Amali, NIM 331, kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak tentang tauhid dalam konsep Islam. Tujuannya yaitu untuk memahami dan mengetahui makna tauhid dalam konsep Islam, karena tauhid menjadi dasar sekaligus inti ajaran Islam yang membedakan manusia menjadi muslim atau kafir, musyrik atau dahriyin. Apabila manusia mengerti makna tauhid, maka akan membuatnya dapat menghindari setiap bentuk keingkaran, ateisme, dan politeisme. Terkait dengan tauhid dalam konsep Islam ini, ada 5 poin yang akan saya bahas untuk Anda. Yang pertama, itu ada pengertian tauhid. Yang kedua, makna kalimat tauhid dalam Islam. Yang ketiga, macam-macam tauhid. Yang keempat, karakteristik perilaku bertauhid. Dan yang kelima, keutamaan perilaku tauhid. Yang pertama, pengertian tauhid. Secara bahasa, tauhid itu berasal dari kata bahasa Arab, tauhid, bentuk masdar infinitif dari wahada, artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan secara istilah, tauhid yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk poin ini, tauhid artinya mengesakan Allah. Esa berarti tidak berbilang. Allah tidak boleh dihitung dan 1, 2, 3, dan seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Jadi, tauhid adalah kesaksian, keyakinan, dan keimanan manusia terhadap keesaan Tuhan, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan keesaan Allah yaitu pada surah Al-Ikhlas ayat 1-4 dapat ditangkap penjelasan bahwa Allah itu Maha Esa. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menurut M. Quraisy Shihab adalah mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepadanya. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, keesaan zat Allah. Seseorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian. Keesaan zat Allah itu sebab apabila zat yang maha kuasa itu terdiri atas 2 unsur atau lebih, betapapun besar atau kecilnya unsur atau bagian itu berarti dia membutuhkan unsur atau bagian tersebut. Dengan kata lain, unsur atau bagian ini merupakan syarat bagi wujudnya. Yang kedua, ada keesaan dalam sifat. Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dan sifat makhluk. Walaupun dari segi bahasa, kata yang digunakan untuk menunjuk sifat tersebut sama. Sebagai contoh, kata rahmat merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjuk rahmat atau kasih sayang makhluk. Namun, substansi dan kapasitas rahmat dan kasih sayang Allah itu berbeda dengan kasih sayang makhluknya. Yang ketiga, ada keesaan dalam perbuatan Allah. Segala sesuatu yang berada di alam raya ini semuanya adalah hasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari hasil perbuatan Allah semuanya itu baik sistem kerja maupun sebab dan wujudnya. Lalu yang terakhir ada keesaan dalam beribadah, perwujudan dari ketiga keesaan zat, sifat, dan perbuatan. Nah, keempat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu sangat penting ditanamkan dalam hati setiap orang yang mengimani adanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk melengkapi tentang pengertian tauhid, berikut penjelasan apa itu ilmu tauhid. Jadi, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat wajib yang ada padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan sifat yang sama sekali tidak boleh ditiadakan darinya. Selain itu juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah. Intinya ilmu tauhid itu membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, makna kalimat tauhid dalam Islam.
Allah telah menetapkan kalimat thayyibah atau kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Pernyataan atau ikrar kalimat thayyibah ini bersifat komprehensif yang mencangkup pengertian sebagai berikut. Yang pertama, La khaliqa illallah. Tidak ada yang maha mencipta selain Allah. Kedua, La rosiqa illallah. Tidak ada yang maha memberi rezeki selain Allah. Yang ketiga, La hafiza illallah. Tidak ada yang maha memelihara selain Allah. Yang keempat, La mudabbiro ilallah. Tidak ada yang maha mengelola selain Allah. Yang kelima, La malika ilallah. Tidak ada yang maha memiliki kerajaan selain Allah. Yang keenam, La waliya ilallah. Tidak ada yang maha memimpin selain Allah. Yang ketujuh, La hakima ilallah. Tidak ada yang maha menentukan aturan selain Allah. Yang kedelapan, La khoyata ilallah. Tidak ada yang maha menjadi tujuan selain Allah. Dan yang kesembilan, La ma'buda ilallah. Tidak ada yang maha disembah selain Allah. Jadi, ikrar La ilaha illallah tidak akan dapat diwujudkan secara benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ikrar La ilaha illallah harus diikuti dan ikrar Muhammadur Rasulullah. Dua ikrar ini dikenal dengan istilah dua kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang seseorang ketika memasuki din atau agama Allah SWT. Mengikrarkan kalimat tauhid La ilaha illallah dapat menyadarkan manusia akan dirinya dan segala yang dimiliki, bahwa semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, macam-macam tauhid. Untuk memahami tingkatan atau kualitas tauhid dapat dilihat dari uraian klasifikasi tauhid sebagai berikut. Yang pertama, ada tauhid robbaniyah, yang kedua, tauhid mulkiyah, yang ketiga, tauhid asma wa sifat, dan yang keempat, tauhid penghambaan, serta yang terakhir, ada tauhid rahmaniyah. Selanjutnya akan saya bahas satu-satu macam-macam tauhid tersebut. Yang pertama, ada tauhid robbaniyah. Kata robbaniyah berasal dari kata rob, yaitu zat yang menghidupkan dan mematikan. Selain itu, arti kata rob berarti menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memelihara, memperbaiki, menanggung, mengumpulkan, mempersiapkan, memimpin, mengepalai, dan menyelesaikan suatu perkara. Keberadaan tauhid robbaniyah sebagai bentuk keyakinan manusia bahwa Allah itu esa dalam penciptaan, pemberian rezeki, dan penguasaan atas makhluk-makhluknya. Hal ini dapat kita amati dari fenomena mekarnya bunga, tanamannya hidup, tumbuh, membesar, berbunga, dan berbuah. Dalam hal ini, ayat Al-Quran itu telah menjelaskan secara gamblang, disebutkan bahwa malam dan siang adalah fenomena dan realitas yang sengaja diciptakan oleh Allah, dan juga Allah menciptakan matahari serta rembulan. Yang kedua, itu ada tauhid mulkiyah. Kata mulkiyah berasal dari kata mulk yang dengannya terbentuk pula kata malik. Tauhid mulkiyah berarti sebuah pandangan yang meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta ini dan hak penuh penetapan peraturan atas kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menentukan apa saja untuk makhluknya. Sebagai pemilik segala yang ada, Allah adalah raja atau penguasa. Dengan demikian, tauhid mulkiyah ini menegaskan bahwa loyalitas, afiliasi, kerelaan, pembelaan, dukungan, dan pengorbanan itu harus diberikan kepada pemimpin atau undang-undang yang bersumber dari syariat Allah. Dengan menegakkan syariat Allah di muka bumi ini, maka akan menjamin kemaslahatan dan kemakmuran kehidupan. Berikutnya, yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Menurut bahasa, kata asma adalah bentuk jamak dari kata ismun, yaitu nama-nama. Tauhid asma wa sifat berarti keyakinan bahwa Allah adalah esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah memiliki nama yang dikenal dengan sebutan Asmaul Husna sebagai dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man akhasaha dakhalal jannah. Yang artinya,
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2531. Seorang mukmin diperintahkan untuk menerima nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Memahami dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah sangat penting bagi hamba yang beriman, sebab sebuah sikap biasanya akan ditentukan oleh sejauh mana pengenalan seseorang terhadap pihak yang disikapi. Dan demikian semakin dalam pengenalan seseorang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, makin pas dan tepat keimanannya. Selanjutnya, ada tauhid penghambaan. Penghambaan atau ilahiyah berasal dari kata ilah. Dalam bahasa Arab, kata ilah berasal dari akar kata Allah, artinya tentram, tenang, lindungan, cinta, dan sembah. Makna tauhid penghambaan adalah satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai langit, bumi, dan seisinya. Allah lah satu-satunya yang wajib ditaati. Yang digarisbawahi itu yang ditekankan atau yang ditegaskan. Jadi tauhid penghambaan itu Allah lah yang menentukan segala aturan. Dialah yang melindungi manusia dan menjadi tumpuan harapan di dunia dan di akhirat. Yang kelima itu ada tauhid rahmaniyah. Rahmaniyah berasal dari kata rahman atau rahmat, artinya kasih sayang. Tauhid rahmaniyah adalah perwujudan dari sikap muslim yang memiliki tuntutan untuk menebarkan kasih sayang pada seluruh alam semesta. Jadi tauhid rahmaniyah itu pengembangan nilai kasih sayang dalam ajaran Islam itu tidak hanya mencakup sesama manusia, tetapi juga perlakuan terhadap binatang dan lingkungan. Selanjutnya, karakteristik perilaku bertauhid. Perilaku mengesahkan Allah adalah kebutuhan mendasar bagi orang yang beriman, dan berperilaku bertauhid akan terbentuk berbagai karakter positif dalam diri seorang mukmin, diantaranya sebagai berikut. Terdapat 5 karakteristik perilaku bertauhid. Yang pertama, istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, merasa selalu dalam kebersamaan dan pengawasan Allah sehingga tumbuh sikap selalu berada di jalannya. Yang ketiga, munculnya kepasrahan dan ketenangan serta sikap optimis bahwa semua persoalan betapapun sulitnya akan terselesaikan atas izin Allah. Yang keempat, yakin bahwa hidup hanyalah bersifat sementara dan cepat atau lambat semua orang pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu berprinsip bahwa setiap orang harus beramal dengan benar sesuai syariat dan tidak berharap pada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada keutamaan perilaku tauhid. Tauhid itu merupakan suatu jalinan spiritual yang menyebabkan seorang hamba akan merasa dekat dengan Allah, bahkan seakan-akan Allah itu berada di sisinya. Sedangkan keutamaan perilaku tauhid tersebut itu ada 6. Yang pertama itu menciptakan kemerdekaan jiwa dari kekuasaan orang lain. Yang kedua, menumbuhkan jiwa patriotisme. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan bahwa rezeki makhluk ditanggung oleh Allah. Yang keempat, mendatangkan ketenangan jiwa. Yang kelima, mengangkat martabat dan derajat seseorang menjadi lebih tinggi. Yang keenam, mengantarkan tegaknya keadilan dan kemakmuran di muka bumi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.